Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Bapak Ibu, staf Dewan Guru yang insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmat kasih ilahi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah semata sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan desiminasi. Tidak lupa pula salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya akan senantiasa sampai kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umat yang masih setia dalam menjalankan syariat-syariatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir membersamai kami di tempat ini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan desiminasi ini adalah bagian dari tugas kami, pemenuhan kami pada program guru penggerak. Nah, pada desiminasi ini kami berharap kita bisa saling bertukar gagasan, bisa berbagi ide yang nantinya bisa bermanfaat untuk sekolah ini ke depan. Baik Bapak Ibu, ini beberapa pengantar dari saya, dan untuk desiminasi ini akan dibawakan oleh saya pribadi dan Ibu Wanda. Jadi nanti akan ada dua sesi pemaparan materi. Jadi sesi pertama ini saya yang akan menyampaikannya, dan kemudian yang kedua sesi berikutnya ada Ibu Wanda. Nah ini kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu, tadi di awal presentasi saya terkait dengan budaya positif. Nah, hari ini kita akan berdesiminasi tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini dalam konteks keseharian kita pahami bahwa budaya positif itu adalah sesuatu atau suatu kebiasaan yang kita yakini itu adalah hal-hal yang baik. Ya, jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang sekiranya itu baik dan bermanfaat. Nah, apakah kemudian tindakan-tindakan kita selama ini yang kita terapkan ke peserta didik atau ke rekan-rekan guru, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah budaya positif itu atau tidak? Nah, kita awali dengan pertanyaan setuju dan tidak setuju dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaan pertama, ini ada pernyataan. Pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ini pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, kira-kira ini dapat meningkatkan kedisiplinan anak atau tidak? Dan yang ketiga adalah apakah kemudian memberikan penghargaan atau misalnya reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau tidak? Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju di sini? Jadi kita sharing saja. Jadi saya mau tanya, mohon izin saya bisa berdiri ya. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, bagaimana untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ya, secara realitas yang kita alami, ya, terlepas ke depannya seperti apa tidak jadi persoalan, ya. Kalau ini yang pertama hukuman
Iya, jadi pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Tidak terlalu. Tidak terlalu ya? Artinya terlepas dari alasan di belakangnya. Natural dulu yang kita alami, keseharian kita bahwa apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Itu dulu, terlepas dari paradigma konsep kita ke dalam seperti apa. Artinya ini belum memberikan alasan. Jadi menurut kami misalnya, oh ternyata hukuman itu sederhananya bisa mendisiplinkan anak. Mungkin kita setuju dalam hal ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya kadang kita memberikan hukuman itu, oh kasih hukuman yang bermanfaat. Kadang begitu kan? Yang sederhananya di kita adalah, oh kasih hukuman yang sekiranya itu bermanfaat untuk siswa menurut versi kita sendiri. Dengan harapan adalah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan biasa mayoritas pasti akan menganggap itu hal yang lumrah dan itu pasti disetujui. Karena itu hal yang sering terjadi di sekolah kita. Kan di sini belum ada mengklarifikasi benar atau salah. Ini mengklarifikasi dulu pendapat yang sekiranya sering kita lakukan. Kemudian yang berikut adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini sering ya, sering kita lakukan di sekolah ini, termasuk pada misalnya pemberian hadiah di saat penerimaan raport ya, penyerahan laporan pendidikan itu biasanya kita kasih hadiah bagi siswa-siswa yang mendapatkan nilai atau mendapatkan ranking di kelasnya. Itu dan bentuk reward yang lain. Sekiranya, tapi kita mungkin dalam hal ini sependapat ya, bahwa ternyata penghargaan itu dapat menimbulkan atau dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, apakah kemudian ketiga pertanyaan ini kita bisa sesuaikan dengan konteks teori yang ada? Nah, jadi kita akan menyesuaikan teori yang ada. Nah, berikut Bapak Ibu, ini cuma pengantar dulu di awal tadi. Nah, kegiatan kita ada tema besar, ya ada 6 tema besar tentang apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Motivasi itu seperti apa? Kemudian hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani dan menyelesaikan persoalan siswa. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini kata yang mungkin sekiranya baru didengar. Nanti kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu. Oke, kita mau bermain dulu sedikit Bapak Ibu ya. Ada kegiatan. Jadi nanti di sini Bapak Ibu yang berdekatan. Jadi berdekatan ini bisa dibuatkan, mungkin bisa saya sebutkan ya, kita akan membuat simulasi. Jadi mungkin si A dan si B ya. Sebagaimana perintahnya ini adalah yang pertama, Bapak Ibu ya secara berpasangan bisa tentukan saja siapa si A, siapa si B. Tugas si A itu adalah mengepalkan tangan, jadi tangan itu dikepal berdua-duaan saja. Jadi mungkin tangan itu dikepal, kemudian Bapak Ibu kepal sekuat-kuatnya dan menganggap bahwa di dalam kepalan itu ada sesuatu yang berharga. Jadi karena ada sesuatu yang berharga sehingga tangan itu perlu kita kepal kuat. Ya. Nah, sementara tugas si B adalah mencoba membuka kepalan dari tangan si A. Ya, dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Dirayu, dihina, dicaci, dipaksa, dikasih uang misalnya, tidak jadi masalah. Artinya adalah tugas si A mempertahankan apa yang dia kepal, karena ini sesuatu yang berharga. Kemudian yang satunya memaksa untuk berusaha membuka kepalan tangan tadi. Mungkin bisa 1 menit saja Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Jadi anggap saja ada sesuatu yang berharga yang mungkin, atau anggap saja ada emas. Baru kalau mau pegang kuat ini. Boleh? Boleh. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2. Iya, bisa ya? Coba ulang. Jadi ada 1A dan si B. Oke, mungkin beberapa saja bisa dijadikan sampai.
Ya, tentukan saja Bapak Ibu siapa yang si A, siapa yang si B. Yang pasti tugasnya mempertahankan, si A itu mempertahankan, dan yang tugas si B adalah mencoba untuk membuka kepalan tadi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Wara, kita kan. Iya. Bagaimana caranya, Be? Ini coba saya. Iya, baik. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Jadi mungkin 5 detik saja sebenarnya bisa. Oke. Iya. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah ya? Sudah berhasil ya? Oke. Sekarang. Hah? Biar mutus bayi tidak. Sudah berhasil ya? Karena ada yang si A itu tetap berusaha mempertahankan apa yang sekiranya berharga miliknya. Sementara si B berusaha untuk memaksa dengan berbagai macam cara. Sekarang pertanyaannya dulu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang si A waktu di saat mempertahankan itu apa yang Bapak Ibu rasakan? Sakit ya? Sakit. Sakit ya karena mempertahankan itu. Ada lagi Bapak Ibu? Karena dipaksa. Iya. Kenapa? Legowo. Memikirkan sesuatu apa yang harus saya lakukan agar Iya. supaya lawan saya ini bisa membuka ini bukan dengan kekerasan namun dengan hal yang lebih. Oh ya, jadi mungkin berpikir bagaimana caranya lawan ini dapat membuka dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk kekerasan ya. Oke, dengan kelembutan. Baik Bapak Ibu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu ini yang si A berusaha mempertahankan yang ada dan berharga dalam diri kita. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, kembali dulu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang sepenuhnya memegang kontrol atas membuka kepalan itu atau menutup kepalan itu? Sendiri ya? Walaupun memang dipaksa oleh orang lain untuk membuka, tapi kalau diri menolak untuk mengizinkan akses membuka itu pasti tidak akan terbuka. Ya? Jadi ini dulu, artinya filosofinya kita masuk ke situ dulu. Kan ada sebuah kepalan, kalau kita tidak izinkan itu dibuka pasti tidak akan terbuka. Dalam bentuk apapun, mau dirayu, mau disogok, mau dipaksa, kalau kita tetap ingin menolak itu pasti tidak akan terbuka. Kalau kita mengizinkan, baru kemudian bisa terbuka. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu, sekiranya ada yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol itu Bapak Ibu, ya. Jadi sesuatu terjadi atas izin kita pribadi, ya. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan misalnya anak, kalau anak, ya, kalau misalnya anak sekiranya tidak ingin dirubah dalam bentuk apapun kita, pasti anak itu akan merasa susah, ya. Karena yang memegang kendali dia adalah dia sendiri. Sebagaimana orang dewasa, termasuk kita sendiri. Kita kalau mau dipaksakan melakukan hal yang saya tidak inginkan, dia mau kasih apa saya tidak suka. Kan begitu. Nah, sama halnya dengan siswa. Nah, sekarang kita masuk pada ilusi Bapak Ibu. Ada konsep-konsep yang sekiranya mungkin perlu kita samakan persepsi terkait dengan ini. Ada pertama, ada pendapat atau pandangan bahwa guru yang mengontrol murid. Kan itu hal yang lumrah. Pokoknya orang tahu murid itu banding arti guru. So guru itu yang paling tahu. Biasanya begitu ya. Artinya saya tidak mendikte, kita cuma berbagi saja ini, kita sharing. Dan sering juga saya melakukan hal yang sama. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam teori kontrol itu yang ada guru tidak bisa memaksa murid. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku yang dilakukan siswa itu baik atau buruknya pasti punya tujuan. Artinya ketika dia mengiyakan atau menolak perintah itu untuk dikontrol, dia punya alasan dan itu berdasarkan alasan masing-masing personal siswa. Ini miskonsepsi. Ini ada 4 miskonsepsi yang sekiranya beredar di kita. Kemudian yang berikut adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Saya terus mau kritik kan, sehingga ada istilah kritik yang membangun. Apakah kritik itu membangun? Tanda tanya lagi kan. Kadang kan kita setelah dikritik, yang ada bukan membangun, tapi mendongkol. Kan begitu perasaannya. Sehingga ada bahasa bilang, oh kritikan itu membangun, jadi kita harus menerima sebuah kritikan. Tapi tidak juga Bapak Ibu. Kadang kita di rumah, misalnya setelah dikritik, mengerutu. Nah, itulah tadi. Kritik itu
merasa kritik itu rasa bersalah membawa pada identitas yang gagal. Kita merasa kita dikritik, berarti kita sebenarnya gagal. Kemudian yang kedua, murid itu ketika terlalu kritik, biasanya itu dia rasa buruk sekali. Buruk. Jangankan murid, kita saja kalau dikritik pasti akan merasa, berarti ada yang kurang sekali untuk saya pribadi. Kemudian yang ketiga adalah nanti murid itu akan berdialog dengan dirinya sendiri. Kita ini memang seburuk ya sebagaimana yang dikritik untuk saya, kan begitu. Nah, itu dulu konteksnya. Nah kemudian yang ketiga, ada ilusi yang menyatakan bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ada penguatan dari guru itu sifatnya dapat menguatkan siswa. Tapi kalau mau pinjam lagi, ternyata penguatan positif itu mau kita bujuk siswa adalah bentuk kontrol. Jadi kitalah yang mengendalikan siswa. Itu dulu. Kemudian yang kedua, murid akan bergantung kepada guru. Ya, murid akan bergantung pada pendapat guru. Jadi misalnya ketika kita motivasi terus dan kita berhenti untuk memotivasi itu, murid akan kembali lagi. Karena dia bergantung pada penguatan positif. Jadi diberikan penguatan terus. Ketika tidak diberikan penguatan, sudah kembali lagi. Kan biasanya begitu ya. Ketika tidak, atau berpindah ke orang yang berbeda, tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang keempat, nah ini biasanya orang dewasa menganggap memiliki hak untuk memaksa. Nah, memaksa itu sebenarnya kalau hal yang positif bisa saja, tapi dalam jangka yang pendek, tidak akan berlaku dalam waktu yang lama. Di dalam tanda petik adalah hal yang positif. Tapi ternyata kalau dalam dalam waktu yang lama memaksa itu cenderung menimbulkan permasalahan. Karena tahu-tahu orang tidak suka baru mau dipaksa. Nah ini teori-teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Gasser. Nah, jadi William Gasser ini ahli psikiater dan pendidik asal Amerika. Nah, kemudian yang berikut Stephen Ray Covey itu dia bilang bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, lanjut. Ini Bapak Ibu. Nah, tadi teori kontrol dan teori yang kita sudah praktekkan ada stimulus respon. Stimulus respon itu adalah seseorang berubah karena ada pemicunya. Ya, setara dengan hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton. Ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau stimulus respon bilang itu, jadi ada hal yang kita lakukan kemudian mendapatkan respon dari siswa. Nah, di sini ada peralihan paradigma dari stimulus respon sebaiknya ke teori kontrol. Apa perbedaannya? Contoh misalnya, kenyataannya kebutuhan kita kalau di stimulus respon itu dia bilang kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau di teori kontrol dia bilang kebutuhan kita pasti berbeda. Bapak Ibu sepakat nggak? Kebutuhan itu sama atau berbeda? Beda ya? Nah itulah sehingga kenapa lahirlah teori kontrol. Teori kontrol ini berkembang menjadi sebuah teori choice atau choice teori atau pilihan teori. Jadi kita bisa memilih. Anak-anak itu diarahkan untuk dapat memilih. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kan fitrahnya manusia kan begitu. Tapi dalam teori sebelumnya itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak perlu memaksakan orang, tapi bagaimana kita mencoba ya
mencoba masuk ke dunianya seperti apa yang dia inginkan. Itu kira-kira. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Mau baik itu atau buruk itu pasti punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Ya, sama Bapak Ibu, guru ataupun siswa sama. Jadi setiap apa yang dia lakukan pasti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya dalam teori stimulus respon, tapi dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengendalikan atau bisa mengontrol diri saya. Sebagaimana tadi simulasi membuka kepalan tangan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa. Jadi di sini kalau dalam teori kontrol itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pemaksaan, kalau dalam teori stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau pada teori itu sebaiknya konsensus atau kolaborasi. Nah, pada stimulus respon berpikir bagaimana menang kalah, tapi kalau untuk teori kontrol itu berpikir bagaimana kita harus menang. Oke. Sekarang kita masuk pada makna disiplin tadi, budaya positif. Makna disiplin ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita dan sering kita dengarkan, bahkan kita ucapkan ketika menangani persoalan dengan siswa. Nah, disiplin ini ternyata berasal dari bahasa Latin yang diterjemahkan sebagai belajar. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Nah, tapi sangat disayangkan Bapak Ibu, budaya kita yang terjadi hari ini adalah disiplin itu dikonotasikan pada sesuatu yang tidak baik. Ya, dalam hal ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu sebenarnya bukan seperti itu, tapi bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan dengan nilai-nilai yang dia hargai. Itu disiplin. Nah, disiplin juga kadang diterjemahkan adalah sebuah bentuk ketidaknyamanan. Ya, jadi kalau semua bilang disiplin pasti semua mengerutu karena orang menolak kata itu. Ya, karena orang menerjemahkan disiplin dalam bentuk sesuatu yang tidak baik. Nah, ini ada Diane Gosen, ya, dia bagian praktisi dalam penerapan kedisiplinan di sekolah. Nah, dia bilang disiplin itu sebaiknya ya murid atau kita pengikutnya itu kita paham dulu kenapa misalnya saya mengikuti sesuatu atau menjalankan sesuatu, kita pahami dulu alasan kita mengikuti itu. Kenapa kita harus mengikuti itu? Sehingga melahirkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Jadi untuk apa dulu? Sebagaimana di dalam pembelajaran itu kan kadang kita tujuan pembelajaran kita sampaikan dulu supaya murid tahu untuk apa dia belajar ini. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Diane Gosen tadi itu. Jadi pengikut sebaiknya tahu dulu alasannya untuk mengikuti, sehingga yang muncul adalah motivasi intrinsik. Nah, disiplin itu harusnya membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri dengan nilai-nilai yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang dihargai yang disepakati bersama itu biasanya dikenal dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh kurikulum, termasuk kurikulum Merdeka. Dalam hal ini kurikulum Merdeka itu familiar kita menyebutnya dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini ada karakter-karakter yang sekiranya atau nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ini salah satu. Banyak nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang baik yang disepakati secara bersama, universal. Nah, di dalam kurikulum Merdeka spesifiknya adalah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 nilai-nilai kebajikan yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
kemudian mandiri, bernalar kritis, berkemenangan global, gotong royong, dan kreatif. Ini tidak perlu dijelaskan lagi secara spesifik karena memang sudah kita lalui. Nah, berikut Bapak Ibu, sekarang bagaimana keterkaitan antara budaya disiplin tadi? Ternyata disiplin itu ada pengaruhnya terhadap motivasi. Nah, motivasi ini Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik atau internal dengan eksternal. Kalau motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri kita. Kalau motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul karena pihak pengaruh orang lain. Nah, secara umum ada 3 motivasi perilaku. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena ada 3 alasannya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi biasanya orang ya melakukan sesuatu itu karena dia takut. Sehingga muncul pertanyaan, kalau saya tidak mau bikin ini, kira-kira apa dampaknya ke saya? Ya, ini pertanyaan yang muncul karena motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Jangan sampai misalnya saya tidak mau kasih masuk RPP, DP dampak pas saya tidak mau tanda tangan, saya serti dan seterusnya. Begitupun siswa. Kalau seandainya dia tidak mau kasih masuk tugas, jadi bisa saja siswa kasih masuk tugas itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu juga masih masuk kategori motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai yang kita yakini atau sesuatu yang harus kita tuju. Ya. Nah, sekarang dari ketiga ini Bapak Ibu, kalau kita mau merenung lagi, yang kita atau siswa kita lakukan di kelas itu cenderung ke arah mana dari ketiga motivasi ini? Ekstrinsik. Hah? Ekstrinsik. Ekstrinsik ya? Tetap ke ekstrinsik ya? Biasanya cuma karena menghindari. Paling banyak dari ketiga ini, kalau mau dibedah satu-satu, rata-rata siswa kita larinya ke situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dari bersumber atas nilai-nilai yang dia miliki. Artinya kalau dia mau belajar nanti, dia punya integritas, bertanggung jawab untuk bekalnya nanti di masa depan. Nah itu harusnya yang harusnya kita tanamkan, bukan dalam bentuk menghindari ketidaknyamanan. Oke Bapak Ibu. Nah, olehnya itu tujuan daripada budaya positif tadi mengajak kita untuk membangun konsep bahwa siswa lah, jadi ya, motivasi untuk melakukan sesuatu yang berubah itu atas dasar motivasi intrinsik atau yang dari dalam. Nah, ini Bapak Ibu ada masuk ya, jadi kita sekarang masuk pada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sebentar restitusi. Kita sering memberikan siswa atau mengambil sebuah tindakan, kita menganggap itu adalah sebuah hukuman kah atau sebuah konsekuensi. Nah di sini ada kasus. Jadi ada siswa namanya Iva, ini kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi pada saat pelajaran tersebut dia selalu diam dan aktivitas yang dia lakukan itu hanya menggambar di bukunya. Nah, pada saat yang bersamaan guru matematika, kebetulan yang mengajar guru matematika itu adalah Pak Seno. Dia menyatakan pertanyaan ke Iva. Jadi dia kasih pertanyaan ke Iva, baru Iva gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi karena dia panik, tiba-tiba dapat tunjuk, sementara asik bergambar, jadi dia panik. Nah, apa yang dilakukan Pak Seno? Jadi Pak Seno itu membiarkan teman-temannya menghujat. Ya, dia pokoknya dihujatlah oleh si teman-temannya dari si Iva. Nah, jadi Iva ini langsung merasa malu yang luar biasa. Dan malahan Pak Seno ini meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin ribut
Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu ya? Ya. Kenapa hukuman ya? Konsekuensi. Ah. Kan ada kesepakatan mungkin. Karena si Iva tidak perhatikan, ya konsekuensinya itu. Oh begitu ya. Jadi ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau beberapa teman itu bilangnya hukuman, tapi beberapa teman yang lain konsekuensi. Oke, tidak jadi masalah. Kita beda satu-satu. Apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jangan sampai kita terjebak. Oh ini konsekuensi, ternyata hukuman. Atau sebaliknya. Oh ini hukuman, ternyata konsekuensi. Mempertajam lagi Bapak Ibu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kasih layar besar. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Semoga bisa kelihatan ini kalau loadingnya. Oke, ini Bapak Ibu. Ada kalimat, bisa dilihat nggak? Bisa ya? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Jadi mencatat 100 kali di bukunya karena dia sudah terlambat. Saya tidak akan datang terlambat, saya tidak akan datang terlambat, saya tidak akan datang terlambat sebanyak 100 kali. Nah, ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman ya? Ya. Hukuman. Ada yang menganggap ini konsekuensi? Hukuman ya? Oke, coba kita lihat. Ternyata Bapak Ibu ini konsekuensi. Ya, ini adalah sebuah konsekuensi. Atau pertanyaan yang lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hah? Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Tidak ada yang mau bilang hukuman. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita kan ini cuma berbagi saja. Hukuman. Hah? Hukuman. Ini hukuman ya? Hukuman. Kenapa ini? Ada bisa memberikan alasan? Karena sudah 2 kali. Karena sudah 2 kali. Karena sudah 2 kali melanggar. Oke, coba terang lihat. Iya, baik. Jadi ini Apa itu? hukuman. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi itu hukuman. Hukuman. Oke, coba pertanyaan yang ketiga lagi. Artinya kalau seiring dengan banyak pertanyaan, terus bisa bedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ini apa? Konsekuensi. Konsekuensi ya? Coba kita lihat. Oke, Icang hukuman ya? Kadang kita terjebak antara konsep hukuman dengan konsekuensi. Nanti sebentar, apa sih bedanya? Pastinya terang menebak dulu kan selama ini kan kita persoalan itu, ini konsekuensi, ternyata hukuman, ternyata dianggap hukuman, ternyata konsekuensi. Pertanyaan yang berikut, ada 10 pertanyaan Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, jadi mungkin Ibu Martovani hukumannya, Pak Isram, Ibu ya, Ibu Konsekuensi. Srianti konsekuensi. Coba kita lihat. Ya, ternyata ini Bapak Ibu hukuman. Ya, bukan dalam bentuk sebuah konsekuensi. Tidak apa-apa, kita natural saja. Oke. Kemudian ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Ini apa ini? Oke, Ibu Yusda. Hukuman. Ibu Yusda konsekuensi, Ibu Lina dan Ibu Srianti konsekuensi. Coba kita lihat. Hukuman. Iya. Ternyata ini sebuah konsekuensi. Semula bisa ya? Semula bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Oke, lanjut lagi. Kalau terjemur di lapangan, bisa kan kalau tidak upacara, macam ya, mau kumpul di biasanya nih, mau kumpul di lapangan. Nah ini kira-kira kalau misalnya berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman.
Biasanya kan begitu, baribut kan lari di kelas. Konsekuensi. Atau misalnya Pak Jumur kan di situ. Kalau saya konsekuensi. Ini apa ini? Ibu martabatnya apa? Hukuman. Saya Kalau konsekuensi. kalau Ibu Srianti Konsekuensi. konsekuensi. Oke, kita lihat. Ternyata hukumannya Bapak Ibu ya. Oke, coba lanjut. Nah, murid meminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Biasanya kan begitu kan? Kalau pakai sandal, pakai sandalnya di sekolah, jalan terus misalnya. Nah, ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini apa? Konsekuensi. Oke, coba kita lihat. Hukum berlaku. Iya, jadi ini adalah hukuman. Oke, coba lanjut lagi. Sampai kan? Berarti hukuman ini bagaimana? Sekarang berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya? Konsekuensi. Oke, menurut apa konsekuensi ya? Oh, hukuman. Oke, coba kita lihat. Konsekuensi. Iya, jadi ini masuk hukumannya. Oke, coba. Kalau ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Hah? Ini coba kita lihat. Konsekuensi. Oke, jadi ini konsekuensi. Coba lanjut lagi. 4 pertanyaan lagi. Baru saya jelaskan. Ya. Kumpul-kumpul kira-kira seberapa benar? Mengerti. Oke, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ini apa? Konsekuensi. Ini? Konsekuensi. Oke, kita lihat. Konsekuensi. Oke, lanjut lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman Hukum. saat bermain di lapangan. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Apa ini? Coba kita lihat. Oke, ini konsekuensi. Hah? Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran tadi. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hah? Konsekuensi. Ternyata itu konsekuensi. Oke, terakhir. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjauhkan. Hukuman? Tutangnya. Konsekuensi. Oke, ternyata ini adalah konsekuensi. Mungkin terakhir saya. Ini terakhir. Terakhir. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ini? Hukuman. Ternyata ini adalah hukuman. Oke, kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Nah, ternyata ada perbedaan spesifik antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu Bapak Ibu itu dia satu arah, tiba-tiba, kemudian tidak terencana. Jadi misalnya saya guru piket, so datang terlambat, kenapa nggak terlambat? Berdiri yang ada di sana. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Ya, itu hukuman. Konsekuensi adalah kesepakatan yang bersama yang diketahui oleh siswa. Jadi itu sudah disepakati, artinya tingkatannya lebih baik konsekuensi ketimbang hukuman. Kalau konsekuensi, ketika misalnya dia menjatuhkan, misalnya dapat menumpahkan air, gelas yang berisi air, maka dia membersihkan itu bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensinya, ya, nilai yang lahir untuk itu, memperbaiki. Jadi kalau misalnya konsekuensi itu dan hukuman, pertama perintahnya satu arah. Kalau konsekuensi itu si penerima hukuman mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi setelah dia melakukan ini, apa yang terjadi, dia sudah tahu apa yang dia melakukan. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah ini, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tadi karena cuma satu arah tadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi dilibatkan, murid dilibatkan dalam penentuan kesepakatan. Iya. Yang paling penting adalah hukuman itu berupa fisik, hukuman fisik yang menyakitkan. Batin
fisik maupun hatinya. Itu hukuman, memberikan penyesalan, memberikan rasa sakit yang berarti, rasa malu, itu hukuman. Tapi Bu ya, kalau konsekuensi tidak lagi seperti itu, ya. Jadi memang terima. Nah, dari kedua ini Bapak Ibu ternyata ada teori baru lagi. Teori namanya teori restitusi. Teori yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menangani persoalan yang terjadi kepada siswa. Sebagaimana restitusi itu yang kita pahami adalah menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Nanti mungkin itu akan dijelaskan Ibu Wanda bagaimana cara menangani siswa itu. Kan biasanya kita mengambil langsung hukuman tindakan. Tapi ternyata tanpa sadari kita sudah menggunakan restitusi. Ya, restitusi itu adalah misalnya kalau siswa yang bermasalah, apa Tino yang harus mau backing? Tanya dulu, kenapa Tino ada bikin begini? Toh? Menurut Tino baik enggak ini kalau Tino ada bikin begini? Misalnya, toh? Baru apa yang Tino mau lakukan ketika sudah melakukan ini? Itu restitusi. Jadi menstabilkan dulu identitas, kemudian menanyakan alasannya, dan kemudian dilemparkan lagi kira-kira solusi atas dia punya tindakan, sehingga menggabungkan antara konsekuensi dan menemukan sebuah solusi untuk menangani itu. Selanjutnya Bapak Ibu lanjut Bu Wanda. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaan pertama sudah terjawab, ya. Budaya disiplin, apakah disiplin itu? Baru kemudian yang ini yang terakhir, dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita menganggap penghargaan itu adalah sebuah kegiatan yang dapat membangkitkan seseorang untuk lebih semangat lah untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam hal ini kita berharap dengan adanya pemberian penghargaan itu dapat memotivasi siswa. Tapi ternyata Bapak Ibu, berdasarkan teori yang ada, nah ternyata penghargaan itu sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi penghargaan itu ternyata tidak sesuatu yang tidak baik, ya. Bukan berarti semua penghargaan itu tidak baik, tapi dalam teori ini dia bilang ada 9 yang diakibatkan dari penghargaan tadi, memberikan penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang atas penghargaan. Baik Bapak Ibu, ini 2, 4, 6, 8 ya. 8 akibat dari memberikan penghargaan. Kita coba beda singkat saja. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang atau jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, kalau penghargaan itu dalam jangka pendek itu tidak jadi persoalan. Jadi saat itu kita berikan, selesai. Tapi ketika penghargaan ini berulang, maka kegiatan yang dilakukan siswa itu bersumber atas penghargaan yang diraih, ya, bukan motivasi intrinsik, bukan internal siswa. Yang dia kejar adalah penghargaannya, bukan nilai, bukan proses yang harus dijalankan. Nah, inilah salah satu alasan kenapa pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ranking kelas itu sudah dihilangkan. Ini mungkin salah satu filosofinya sehingga kenapa di dalam kurikulum 2013 biasakan di buku rapor itu ada peringkat keberapa dari berapa siswa, kan begitu. Nah ini salah satu teorinya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah penghargaan tidak efektif itu maksudnya ketika misalnya kita sering kali memberikan penghargaan ke siswa untuk melakukan sesuatu, dan ketika kita tidak memberikan lagi, maka penghargaan itu berubah bentuk, ya. Jadi dia akan merasa, tidak usah coba backend karena sekarang saya tidak mendapat penghargaan, ya. Itu ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum. Nah, penghargaan juga bisa merusak teman. Misalnya ranking kelas itu bisa yang biasa ranking 1, kemudian ranking 2 naik jadi ranking 1, pasti ada rasa beban moral. Pertama, tekanan dari keluarga, kenapa Mansu tidak juara 1? Kenapa? Dan lain sebagainya, alasan-alasan. Ya, ini salah satu penyebab kenapa penghargaan itu adalah sebuah hukuman, atau kita ada niat buruk untuk sehingga suasana yang terbangun adalah suasana kompetisi, bukan berkolaborasi. Jadi pokoknya tidak yang penting dia nilainya di bawah.
Sehingga orang yang susah semakin susah. Padahal kan tidak seperti itu. Belajar itu saling berkolaborasi untuk sampai tujuan. Jadi menang-menang tadi. Nah, itulah kenapa penghargaan itu menjadi sebuah hukuman. Kemudian seterusnya sampai pada motivasi. Jadi langsung saja ke motivasi. Jadi motivasi, jadi penghargaan itu biasanya penghargaan itu bukan dasar intrinsik tapi dari ekstrinsik. Jadi melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan reward atau pengakuan atas kegiatan yang Anda lakukan. Tapi pada prinsipnya adalah harusnya melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan, ya, atas nilai-nilai kebajikan yang dia pahami atau dia yakini. Berbicara tentang nilai-nilai yang kita yakini, lanjut, ini ada yang kita kenal dengan keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu, ada keyakinan kelas. Ini pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Nah, contoh ini adalah biasanya kan orang kalau dapat tilang, ini, ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2, dalam hal ini roda 2, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat pandemi, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, pertanyaan pertama adalah ini, kenapa orang harus memakai helm? Ya, iya. Jadi aturan itu dibuat toh. Kenapa aturan itu dibuat kita harus menggunakan helm? Menjaga keselamatan. Oke, sama halnya dengan pertanyaan yang kedua. Pasti ada nilai yang terkandung dalam itu. Tapi yang ada di pikiran kita adalah peraturan, bukan nilainya. Nah, ini sering sekali yang terjadi. Kita menganggap itu adalah sebuah aturan, tapi bukan nilai. Sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi ekstrinsik. Kita takut polisi mendapat tilang, tapi yang padahal nilai yang seharusnya adalah untuk keselamatan. Keselamatan diri. Ya, keselamatan dan keamanan. Siap. Iya. Itu contoh penggunaan masker. Walaupun sudah selesai transisi corona, cuman mungkin menghindari misalnya penyakit atau penyakit bisa menularkan ulang, bisa sebaliknya. Itu artinya menjaga untuk tidak merugikan orang lain. Intinya seperti itu. Dan pribadi saya sendiri. Jadi itu artinya ini cuma sebagai contoh. Jadi artinya yang saya mau tekankan di sini adalah bukan peraturannya, tapi nilainya. Nilai yang harus di siswa. Sama dengan kalau kasih tugas siswa, bukan untuk pemenuhan nilainya, kasih tugas dapat nilai, tapi esensi dari tugas yang kita berikan itu untuk siswa di masa depan. Itu kira-kira. Nah, ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas, ya, atau biasa kita kenal dengan kesepakatan kelas, sehingga merubah paradigma dari peraturan menjadi sebuah kesepakatan. Sehingga di kurikulum Merdeka itu banyak digaungkan itu kesepakatan kelas, termasuk pada penerapan disiplin budaya positif pada rencana kerja pegawai. Kan itu kan ada budaya positif, muncul kesepakatan kelas. Saya juga baru paham ternyata, oh ini dia punya relasinya itu di sini, benang merahnya itu di sini ternyata. Kenapa bukan peraturan atau tata tertib? Toh, itu terang ini mungkin bisa dibedah lagi, jangan tata tertib, tapi keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan spesifik, keyakinan lebih besar lagi, universal. Tapi diyakini bersama. Kalau kesepakatan kelas, spesifik di kelas itu. Tapi kalau keyakinan sekolah, berarti kita pahami. Sehingga keyakinan yang dalam keyakinan ini yang dimaksud adalah nilai yang dikandung. Bukan kalau terlambat, misalnya mau berdiri di lapangan. Tapi bagaimana kita membuat keyakinan bahwa tidak boleh terlambat itu bukan karena nama diri, tapi supaya tidak otak tinggal mata pelajaran, karena bisa mau ikut dengan baik. Itu untuk bermanfaat Pak dia berdiri. Kan orang berubah mindset, berubah paradigma sebagaimana helm tadi. Orang menganggap pakai helm supaya tidak dapat tilang, padahal pakai helm itu untuk dirinya sendiri gitu. Oke, baru kemudian bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas ini? Harus melibatkan semua. Jangan cuma aturan itu dibuat oleh personal guru, tapi harus melibatkan semua unsur di dalam kelas. Kemudian setelah itu nanti keyakinan-keyakinan itu disepakati bersama
Jadi diminta setiap peserta untuk dapat memberikan kesempatannya terkait dengan kesepakatan yang harus disepakati bersama. Oke? Nah, dari situ kemudian apa yang disepakati bisa kita jadikan rujukan atau kita tempel di kelas atau apa itu. Bisa saja suatu saat nanti kalau misalnya ada pengawas, kalau pengawas yang mungkin bergelut di bidang ini, orang akan paham, orang mau datang, orang mau cek mana keyakinan kelas, mana kesepakatan kelas. Ada perubahan-perubahan ini, mindset tadi, perubahan-perubahan paradigma. Ya, itu sebabnya kenapa lebih baik menggunakan kata keyakinan kelas ketimbang peraturan kelas. Oke, kalau peraturan kita cenderung pada aturannya, bukan pada nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, mungkin ini yang dari saya. Selanjutnya ada teori bagaimana penanganan siswa. Mungkin ada 3 tema dan insya Allah akan secepatnya kita kondisikan. Oke, saya serahkan ke Ibu Wanda untuk dapat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua yang ada dalam ruangan ini. Jadi sekarang saya akan melanjutkan, masih ada 3 topik lagi yang akan kita sharing kepada Bapak Ibu. Yang tadi kan sudah pasti dibahas mengenai disiplin, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada juga perbedaan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Jadi sebelum saya lanjut, ada sebuah pertanyaan pemantik. Jadi materi yang saya akan bawa yang pertama itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa hubungannya dengan yang sebelumnya? Jadi di sini untuk disiplin positif itu kami akan menghubungkan disiplin positif ini berdasarkan teori kontrol yang sudah dijelaskan Bapak Sidik tadi yang sebelumnya, di mana yang menyatakan bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuan dan alasannya. Begitu juga murid, kita pasti percaya bahwa apa yang dilakukan murid, baik itu perilaku yang positif ataupun yang negatif, itu pasti ada tujuannya. Jadi salah satunya itu dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang ada pada peserta didik. Jadi ada pertanyaan pemantik, di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Jadi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Jadi beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin di SMA Tapak ada Doni-Doni kan? Ada. Ya, ada beberapa Doni di sini. Jadi jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ibu Ambar, ada Ibu Ambar. Ibu Ambar. Jadi kira-kira kenapa yang Doni ini ambil makanan di ke taman-taman? Karena lapar. Mungkin kurang perhatian dan Kurang perhatian. Tidak bawa doi. Nah, jadi tidak ada uang. Jadi sekarang yang kita akan bahas itu karena kebutuhan yang ada dalam diri kan, mungkin dia lapar, tidak ada balasan di dunia, tidak ada perhatian. Jadi ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia di sini ada yang pertama bertahan hidup. Yang tadi. Harus dia makan. Ya, jadi dia setiap manusia itu pasti butuh makanan, tempat tinggal. Kemudian ada juga keamanan dan kesehatan. Itu yang sebagai kebutuhan bertahan hidup contohnya. Jadi ada juga yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang perilakunya negatif, mungkin ini yang salah satu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Jadi ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu misalkan itu dia bisa dipedulikan, dia ingin dipeduli oleh teman-teman dan sekitarnya, cari perhatian. Jadi selanjutnya kerjasama. Jadi mungkin dia kesepian, jadi dia butuh kerjasama dengan orang yang di sekitarnya.
Selanjutnya penguasaan. Jadi penguasaan ini harga diri. Seperti misalkan mungkin ada murid yang sedikit mengengs begitu, mungkin dia ingin memimpin. Jadi ada kan beberapa kan murid yang kurang kebutuhan, ini penguasaan. Jadi mungkin ini dampak beberapa siswa yang berperilaku yang condong ke arah yang negatif. Jadi mungkin ini ada kebutuhan yang kurang. Jadi ada penguasaan. Jadi penguasaan itu bisa memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Jadi kebebasan itu yang pertama dia mandiri. Contohnya mandiri. Jadi memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu dari kebebasan. Kemudian kalau kesenangan, ada siswa yang humoris di sini kan, ada siswa yang kuat tertawa. Nah itu dia kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Ya. Ada yang kuat bermain, ada yang sangat antusias. Jadi bermacam-macam. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dan itu punya hubungan erat dengan disiplin positif yang berdasarkan teori kontrol tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sidi. Sekarang ada satu kasus di mana Dimas itu genap di Dimas Poli ini. Ada Dimas di sini kan? Ya, ada beberapa Dimas di sini. Dia berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, jadi jawaban Dimas seperti ini. Jadi Dimas itu, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang masuk pada jawaban Dimas ini? Tadi kan ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kesenangan. Dia merasa bangga dan keren. Apa Bapak Ibu? Kekuasaan. Kekuasaan ya? Penguasaan. Penguasaan apa kekuasaan? Penguasaan. Penguasaan. Nah, penguasaan. Jadi saya kunci jawaban Bapak Ibu, ada jawabannya setelah itu. Jadi jawaban yang kedua adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temannya. Kesenangan. Mau yang kesenangan. Kesenangan. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, ada Rasa diterima. rasa diterima. Ada yang rasa diterima. Kebebasan. Bermacam-macam. Jadi semua jawaban benar Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bedah lagi. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Yang aku suka. Oke, nanti sebentar saya akan lihat. Menyetir mobil itu seru. Kepuasan. Seru. Puas dia. Iya, ada kepuasan. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Bertahan hidup, kebebasan, Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kesenangan. Jadi aku merasa bangga dan keren itu dia adalah kebutuhan penguasaan. Dia bangga, Iya. dia merasa keren. Penguasaan. Iya. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Diterima. Ya, itu kasih sayang dan Saya ingin diterima, merasa diterima. Iya. Jadi dia ingin dari teman-teman itu dekat pada dia. Iya. Karena itu yang kurang sama dia. Sekarang aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang Bebas. aku suka. Kebebasan. Ya, jadi ini kebebasan yang aku suka. Jadi ada kata kunci di situ meskipun di depannya ada aku senang. Kemudian ada menyetir mobil itu seru. Ada kata kunci seru. Jadi dia senang. Jadi senang ingin Kesenangan.
pada saat menyetir mobil. Oke, sekarang ada kasus yang kedua. Semoga yang kasus kedua yang tidak blunder. Saya ada kunci jawaban. Sekarang di sini ada kasus yang kedua. Pak Julfikar ini adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di sebuah SMP, yaitu SMP Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar ini mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang ada. Sebagian besar guru-guru itu dapat menerima kehadiran Pak Julfikar. Namun, ada beberapa juga guru yang selalu bereaksi negatif, selalu berpandang negatif kepada Pak Julfikar ini terhadap kebajikan-kebajikannya. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Orang itu. Jadi ini yang diceritain adalah Pak Malik. Jadi mungkin di sini ada Pak Malik. Ada. Sabrin Pak Haris. Dia yang pemberontak. Jadi ada Pak Malik. Tidak, insya Allah tidak ada Pak Malik versi SMA apa di sini. Ada. Dalam rapat guru mingguan, jadi Pak Malik ini mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah ini, Pak Julfikar, tanpa argumen yang kuat. Jadi rekan-rekannya sama guru ini heran dengan perilaku Pak Malik ini. Kenapa Pak Malik ini begitu pada Pak Julfikar ini? Dan ada Tipa Hanafi, sahabat Pak Malik, itu mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan Pak Malik ini bikin begitu pada Pak Julfikar, kepala sekolahnya yang baru. Ada jawaban Pak Malik, kenapa dia bisa begitu? Jadi ini jawaban yang pertama, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Pak Kepsek baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Jadi uji nyali ini, dia suka Pak uji nyali Pak Kepsek. Model itu. Kira-kira itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Dia suka Pak uji nyali. Perhatian, kita perhatian. Jadi kita perhatian. Oke, jadi minta perhatian dari Pak Malik. Pak Malik Poli Bapak Ibu. Oke, sekarang ada jawaban yang kedua. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik. Yang kedua tadi kasih sayang. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima. Oh, mungkin ini yang suka Kepsek itu dekat dengan dia. Cari muka tak? Rasa diterima itu cari muka. Bukan juga. Oke, yang jawaban Pak Malik yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Julfikar DP Kepsek yang baru tadi ini. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Penguasaan. Oke, ada bertahan hidup, ada penguasaan. Jadi dia di Pak Malik ini guru senior. Bertahan hidup. Pak Kepsek ini masih muda, jadi dia rasa dia senior di sini. Senior. Iya. Oh, dia berusaha bertahan hidup. Dia senior di sini. Kenapa? Jadi dia tidak mau dapat lihat bodoh. Dia harus lebih aktif dari kepala sekolah. Perhatian. Ada yang bermacam-macam ini. Nanti ada DP jawaban. Harus bervariasi. Gaya ngomongnya Pak Julfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai. Ngomongnya begitu saja, omon-omon. Jadi nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Jadi dia bosan dengan DP kepala sekolah, sampaikan materi atau pada saat penyampaian di rapat itu hanya begitu-begitu terus. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebebasan. Oke, kita akan lihat jawabannya. Soalnya ada DP jawaban. Tidak boleh berpikir dia. Coba buka yang dulu. Kebebasan. Betul. Jadi yang pertama adalah kesenangan. Kesenangan. Di situ dia suka, dia pakai kepuasan diri kan? Dia suka membalik di Kepsek itu bingung di dalam rapat. Bertahan hidup. Kita punya benar. Ini dari jawaban yang Kita tidak baku kita terpengaruh. Dia jaga goda-goda tadi.
bertahan hidup. motivasi itu tadi itu ya. Nah, saya Tetap bertahan intrinsik ya. punya prinsip. Teori kontrol. Sekarang yang kedua adalah biar dikenal sama aku dan aku nantinya bisa dekat. Jadi Iya, dia jadi- caper cari perhatian sama tiket sekian banyak ini. Sekarang di sini penguasaan. Kenapa penguasaan? Karena ada di situ ada kata dia senior di sini. Senior, iya kata senior. Iya, dia senior di sini. Sedangkan Pak Zulfikar ini mungkin lebih muda dari dia. Jadi dia rasa dia berkuasa di sini. Iya. Jadi mentang-mentang senior. Nah, ini kan yang sering terjadi di sini kan? Iya. Ada di kelas juga begitu. Jadi ada di guru Di juga dewan begitu. guru ada begitu. Karena kita Di murid juga begitu. Iya, Jadi semua yang saya ini ada gambaran di masing-masing kondisi. Iya. Sekarang yang senior. sekarang yang dialog yang keempat. Ada gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu menonton sekali. Dia suka yang tidak, dia suka ganti yang versi dia. Padahal menurut Pak Zulfikar itu so baik, tapi menurut Pak Malik itu dia bosan dengan begitu. Jadi dia bebas menentukan dirinya itu, kondisinya itu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Sama dengan memilih ini Bu ya, memilih apa dulu narasumber. Nah, Iya. itu dia itu yang saya bosan dengan Senior dia. Oke. Jadi semua yang saya ada ceritakan ini adalah gambaran-gambaran yang terjadi di guru maupun di murid-murid kita. Jadi mungkin setiap perilaku yang mereka lakukan itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Sidik tadi, teori kontrol itu pasti ada tujuan atau alasannya. Meskipun itu tindakan yang positif, tindakan yang negatif, pasti ada tujuannya itu. Jadi sekarang saya lanjut. Jadi so paham jadi Bapak Ibu? Apa itu kebebasan, apa itu bertahan hidup, kesenangan. Sekarang ada 5 posisi kontrol. Ini yang lebih menarik lagi, karena tadi kan Pak Sidik sudah membahas soal ada hukuman, konsekuensi. Jadi ada sekarang DP pelaku. Yang pelaku aktor itu kalau hukuman kan aktornya pasti penghukum. Iya. Ada korban dan ada DP penghukum. Sekarang ini ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi. Jadi ini 5 posisi kontrol ini. Jadi ada, sebelum saya masuk kepada yang materi, ada pertanyaan pemantik. Ada 2 kasus di sini. Ada Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Jadi Ibu Dewi ini baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunya Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media itu. Yang kedua, itu ada kasus Anto ini jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Ini kasus yang pada saat COVID. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Jadi hal yang Anto lakukan ini mengganggu dan beberapa orang tua murid juga mengikuti pembelajaran daring dan mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto ini? Jadi si Hana ini bisa kuat kasar, rendahkan, maki-maki. Sementara kalau di Anto ini dia orang jarang masuk, murid yang jarang masuk, tapi sekali masuk selalu berkata kasar di kolom chat. Jadi kira-kira langkah apa yang jika Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, langkah apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ada tiga kan, ada hukuman, Iya. ada yang kedua Konsekuensi, ada restitusi. Iya. Tapi kan kalau secara realita bagaimana? Konsumen. Secara realita. Hukuman. Iya, ada. Saya juga seperti itu. Kita masih sering menggunakan hukuman, sering menggunakan konsekuensi, jarang restitusi. Iya, kalau secara realita. Tapi semoga dalam kedepannya ini kita bisa menerapkan restitusi. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat video ini. Ada menonton video. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Jadi kira-kira kita bisa merefleksikan diri. Orang ini ada di mana?
Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada menjadi teman, ada menjadi pemantau, dan ada yang terakhir manajer. Jadi kita lihat dulu sebuah video sekitar 7 menit, dan di situ ada tercover 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini dari Bandaro. Jadi ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ya, penghukum. Allah. Ketika Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Naren. Barunya ya. Naren. Aduh, apa lagi? Ibu Aten Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. wali kelas biasa. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. lucunya wali kelas. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Jadi Bapak Ibu ada baru dua yang tadi, ada penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Jadi yang jelas kalau untuk pembuat rasa, kalau penghukum kan mungkin saya juga pernah begitu, pernah di posisi itu. Dan kalau penghukum dia lebih ke nada suaranya tinggi. Kemudian bahkan ada yang bisa yang menggunakan fisik. Kalau pembuat rasa bersalah, tadi kalau misalnya ada yang dialog, kamu tega, jadi ibu ini akan ditegur kepala sekolah. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Jadi mau bikin rasa bersalah ini siswa. Baru yang ada juga dialog yang kedua, kamu mau bikin ibu jantungan. Nah itu. So jadi ada sobat daftar kamari penyakit-penyakit yang membuat siswa ini merasa bersalah. Oke, jadi lanjut lagi Bapak Ibu untuk posisi kontrol yang ketiga. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini adegan kok satu kali ini Bapak Ibu, jadi yang adegan pertama itu satu untuk semua. Jadi untuk DP nada tetap sama Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini teman. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang lanjutnya pemantau atau monitor. Oke, next part. Suka buku meja bagi. Olis sih salah. Terus bikin video baru Olis DP bagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita Ini harus sudah masuk lebih sekolah? baik Nak? dari yang sebelumnya. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir Bapak Ibu,
posisi manajer. Pilih nomor satu itu. Sama ini ya. Sampai 12 kali dia orang begitu. Hitungan ketiga. 1 2 dia orang 1 2 3 Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang Jangan terlambat. Pakai besul. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah melihat cuplikan dan contoh penerapan 5 posisi kontrol dan beserta dialog-dialognya seperti apa. Jadi yang pertama penghukum. Jadi mungkin kalau penghukum ini kalau secara realita ini Bapak Ibu, jadi yang mungkin kita di sini masih sering menggunakan ya posisi kontrol sebagai penghukum, termasuk saya juga ada di situ. Dan untuk hasilnya siswa penghukum ini ternyata Bapak Ibu itu tidak efektif kalau secara teori yang kita dapat ini. Jadi ternyata siswa itu dibuat bisa menjadi dendam kepada kita dan bisa merontak-rontak, bisa setelah kita memarahinya mungkin habis itu dia mendengar, tapi pada saat sudah tidak berhadapan lagi dengan kita, dia akan teriak-teriak sendiri, meluapkan kemarahannya karena sebelumnya sudah dimarah-marah oleh guru karena itu misalnya yang tadi terlambat. Sekarang ada posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi kalau yang di sini ternyata di sini muridnya hasilnya itu merasa dia gagal atau merasa bersalah dan akan merasa terpuruk karena di situ kan ada contoh dialognya, apakah kamu rela Bapak Ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah itu kan, jadi ini membuat siswa tidak akan menimbulkan motivasi intrinsiknya. Kemudian ada merasa teman. Jadi merasa teman ini ada plus minusnya. Jadi mungkin kalau plusnya dia mungkin bisa berkolaborasi dengan kita meskipun kita tidak teriak-teriak. Kita bisa secara teman berdialog dengan dia secara santai. Dan di situ dia juga bisa leluasa keluhkan apa yang dia kendalanya seperti apa. Tapi dampak negatifnya itu ke guru lain. Jadi misalkan dia berteman dengan guru ini, pada saat dia berhadapan dengan guru lain, dia tidak akan respon atau mungkin cuek terhadap guru tersebut karena bukan dia teman. Sekarang ada posisi pemantau. Jadi pemantau ini lebih ke siswa tersebut mungkin sudah tahu konsekuensinya, tapi di sini posisinya murid itu tidak merasa nyaman, tetap tidak nyaman karena namanya saja konsekuensi. Jadi mungkin konsekuensi kan sudah disepakati, tapi di sini kondisi secara fisik dan psikisnya itu tidak nyaman karena solusi yang lahir itu dari atas kesepakatan
yang di sekolah. Sekarang ternyata ada gabungan antara posisi teman dan pemantau, itu manajer. Jadi manajer itu dia bisa murid itu bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi guru itu hanya menanyakan apa ada solusi lain, kan tadi dialognya seperti itu kan? Jadi apa, semua dikembalikan ke siswa. Jadi guru bahagia, siswa pun bahagia. Mungkin ini suatu posisi yang agak sulit kita terapkan. Jadi insya Allah kedepannya kita bisa mengenali kebutuhan belajar siswa dimulai dari kita harus melakukan dulu asesmen diagnostik awal, dan itu harus disebarkan ke semua guru-guru, karena supaya kita tahu kondisi siswa kan berbeda-beda. Ada siswa yang begini, ada siswa yang begini, ternyata orang tidak bisa pakai suara keras. Ada juga siswa yang ternyata kalau mau lembut-lembut, tapi di sini jangan sampai kita sebagai penghukum yang menunjuk-nunjuk, yang menurunkan seperti ini. Ada kebutuhan dasar, DP harga diri sudah turun hati, suturang turun, kasih malu di ini, bagi. Nah, jadi mungkin ini kita bisa, semua kita di sini akan mungkin akan berusaha lagi. Pertama-tama bertahap dulu. Kalau dari penghukum bertahap menjadi pembuat rasa bersalah dulu, kemudian jadi teman dulu, kemudian pemantau, dan terakhir adalah manajer. Jadi kita akan berusaha sebisa mungkin dengan mungkin kita bisa awali di ajaran baru nanti. Insya Allah. Sekarang Bapak Ibu, ada yang manajer tadi itu ada hubungannya dengan restitusi yang telah dibahas oleh Pak Sidik tadi. Ada di tahap, dan ini materi yang terakhir Bapak Ibu. Sekarang saya lanjut, ada restitusi. Mungkin tadi kan Pak Sidik sudah spill sedikit mengenai restitusi. Jadi restitusi di sini adalah sebuah proses dialog, bukan sebuah proses tuntutan. Jadi kita akan tuntun. Jadi kita di sini berusaha menjadi seorang yang menuntun, bukan menuntut. Jadi kita tuntun perlahan-lahan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi solusi dari dia sendiri, inisiatif dari dia sendiri. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu dengan contoh dialog. Orang awali dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua ada juga dialog yang kedua yang bisa kita adopsi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya, jangan kita pojokkan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi ada contoh dialognya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan. Selanjutnya ada langkah restitusi yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi itu yang kita akan gunakan untuk melakukan segitiga restitusi. Karena pada saat langkah yang terakhir segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini keyakinan ini harus kita sosialisasikan dan harus semua anggota yang ada di sekolah harus tahu. Jadi yang ketiga itu adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini adalah tahap-tahap segitiga restitusi. Jadi dialognya seperti yang posisi manajer tadi. Jadi ada menstabilkan identitas, itu ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan ini. Ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Jadi DP kunci di sini mencari solusi secara bersama-sama. Jadi menstabilkan identitas ini kita mengubah identitas dari murid itu yang tadinya dia merasa jadi orang yang gagal, tapi dia merasa kemudian kita ubah dia menjadi orang yang sukses. Jadi jangan kita menjadi dia muat rasa bersalah. Jadi itu yang membuat terpukul di hati para murid. Mungkin sesama kita juga seperti itu. Sekarang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kembali lagi ke teori kontrol. Setiap tindakan yang dilakukan suatu individu maupun guru ataupun murid
dia meskipun positif atau negatif itu pasti ada sesuatu alasan dan tujuannya. Jadi itu ada yang dinamanya validasi tindakan yang salah. Jadi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu adalah mencapai identitas yang sukses dan memvalidasi perilaku yang salah. Jadi ada contoh dialognya itu yang tadi yang saya sudah jelaskan, apa yang keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi siswa itu usahakan siswa itu akan nyaman bercerita dengan kita. Apalagi di bagian bimbingan konseling. Ya. Kita harus nyaman. Kan mungkin beberapa siswa ini takut KBK karena mungkin mau dapat surat pernyataan. Jadi hilangkan dulu mindset mau dapat surat pernyataan itu. Orang mau KBK itu mau sharing bagaimana Pak ini solusinya. Jadi kita harus hilangkan dulu mindset dari murid-murid kita ini. BK itu bukan tempatnya masalah, tapi tempatnya mencari solusi. Jadi itu namanya saja bimbingan konseling. Jadi dari beberapa materi tadi Bapak Ibu yang sudah jelaskan saya, dan ini yang terakhir, semoga kita semua bisa menerima setiap perubahan yang ada. Jadi kita harus membuka diri, jangan terlalu nyaman di zona nyaman itu. Ternyata tempat ini adalah tempat yang nyaman, yang lebih nyaman lagi di tempat yang sebelumnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuka pikiran kita beberapa perubahan yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu diseminasi kami berdua dengan harapan dapat memperkaya ide dan gagasan daripada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada yang ingin mau bertanya atau ingin memberikan pendapat, Pak Ibu? Ada Pak. Iya, Bu Ate, silakan Bu. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, dan insya Allah apa yang kami terima materi ini melalui perwakilan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, insya Allah kita semua menjadi manajer semua. Terima kasih. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Aten ya. Ini harapan-harapan kami bersama. Jadi terlepas dari apa yang sudah kita menjadi kebiasaan kita hari ini dalam mengontrol siswa, ada yang menghukum, ada jadi teman. Sebaiknya kita mencoba perubahan itu dengan menjadi seorang manajer. Demikian Bapak Ibu, tidak ada lagi? Oke, tidak ada. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan daripada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan dari kami. Kalau yang bermanfaat silahkan dijadikan tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu, dan kalau untuk kesalahan dijadikan kesalahan dan refleksi bagi kami berdua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.